Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riyandi Romansyah, nomor induk mahasiswa 105170598, lokal Ilmu Pemerintahan 6A. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bapak semampu saya. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan definisi keuangan negara, ruang lingkupnya, dan asas-asas pengelolaan keuangan negara. Definisi keuangan negara menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Keuangan negara adalah hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu dalam bentuk uang ataupun barang yang dapat digunakan sebagai milik negara. Keuangan negara juga dapat diartikan sebagai bentuk kekayaan pemerintah yang diperoleh dari pendapatan, utang, pinjaman pemerintah, atau juga bisa pengeluaran pemerintah, kebijakan fiskal, dan kebijakan moneter. Definisi keuangan negara juga dapat ditinjau secara substansial, dalam artian luas dan dalam artian sempit. Keuangan negara dalam artian luas antara lain yaitu yang pertama, anggaran dan pendapatan negara. Kemudian yang kedua, anggaran pendapatan dan belanja daerah. Kemudian yang terakhir, keuangan negara di badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. Kemudian definisi keuangan dalam artian sempit adalah keuangan negara yang dikelola sendiri oleh masing-masing badan hukum dan dipertanggungjawabkan oleh masing-masing badan hukum itu sendiri. Kemudian ruang lingkup keuangan negara. Yang pertama, hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman. Kemudian yang kedua, kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum. Yang ketiga, penerimaan negara. Yang keempat, pengeluaran negara. Yang kelima, penerimaan daerah. Yang keenam, pengeluaran daerah. Kemudian yang ketujuh, kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain yang berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang. Kemudian yang kedelapan, kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan kepentingan umum. Kemudian yang terakhir, kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Kemudian asas-asas pengelolaan keuangan negara antara lain yaitu yang pertama, asas tahunan, artinya membatasi masa berlakunya atau periode untuk suatu tahun tertentu mulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kemudian yang kedua, asas universalitas, yaitu mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran. Kemudian yang ketiga, asas spesialitas, yaitu mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya. Kemudian yang keempat, asas kesatuan, yaitu menghendaki agar semua pendapatan dan belanja negara atau daerah disajikan dalam satu dokumen anggaran. Kemudian yang kelima, asas akuntabilitas berorientasi pada hasil, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara, khususnya pengelolaan keuangan negara, harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kemudian yang keenam, azas profesionalitas,
yaitu azas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya dalam pengelolaan keuangan negara. Oleh karena itu, sumber daya manusia di bidang keuangan negara harus profesional, baik di lingkungan bendahara umum, negara atau daerah, maupun di lingkungan pengguna anggaran atau barang. Kemudian yang ketujuh, azas proporsionalitas, yaitu azas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara serta teralokasinya sumber daya yang tersedia secara proporsional terhadap hasil yang akan dicapai. Kemudian yang kedelapan, azas keterbukaan, yaitu azas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak didiskriminatif tentang pengelolaan keuangan negara dalam setiap tahapannya, baik dalam perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban, maupun hasil pemeriksaan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak pribadi, golongan, dan rahasia negara. Kemudian azas yang terakhir, yaitu pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri, yaitu artinya pemeriksaan atas tanggung jawab dan pengelolaan keuangan negara atau daerah dan pengelolaan keuangan dan dilakukan oleh badan pemeriksa yang independen. Dalam hal ini adalah Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Kemudian lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu menyikapi pandemi COVID-19 yang terjadi di tanah air. Beberapa kebijakan telah dikeluarkan pemerintah terkait penggunaan pos-pos keuangan tertentu yang dialihkan dalam rangka menanggulangi COVID-19, seperti penggunaan dana desa dan dana pilkada. Misalnya, menurut saudara, sudah tepatkah kebijakan dan langkah yang diambil pemerintah dimaksud dalam perspektif pengelolaan keuangan negara? Baiklah, menurut saya di sini langkah yang diambil pemerintah itu sudah tepat, karena dalam situasi yang darurat seperti ini memang harus ada tindakan cepat yang dilakukan oleh pemerintah untuk menghadapi situasi darurat seperti ini, dan agar bisa tertangani dengan cepat sehingga wabah COVID-19 ini tidak semakin meluas dan tidak semakin banyak korban dan tidak memakan korban jiwa. Jadi langkah yang diambil pemerintah ini sudah tepat karena anggaran untuk pilkada dan dana desa itu kan selanjutnya bisa dianggarkan kembali. Sedangkan untuk penanganan COVID-19 ini, apabila harus menunggu atau membuat anggaran baru, itu kan memakan waktu. Sedangkan wabah ini terus merajalela. Jadi menurut saya sih tindakan yang dilakukan pemerintah itu sudah sangat tepat. Mungkin hanya itulah jawaban dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.